Assalamualaikum. Salam, masuk. Mam, ada apa nih? Udah pulang kuliah. Alhamdulillah. Kebenaran nih. Ada Tuh, ini segar-segar dan ini nih. makasih Woi, banget, di kampus. Ibu. Iya, iya. Nih Mam, lihat mukanya aku tuh. Makan sih pulang-pulang mau cerita apa? Ya, tapi jadi emang benar. selama di jalan tuh udah nunduk aja kerjaannya. Ditanya nggak apa-apa kayak gitu. Ternyata pas cerita sendiri, Akbar ini mau kerja Mam. Sehari besok. Alhamdulillah dong. Iya, alhamdulillah banget dong. Itu udah di tangan dia. Seminggu Dia- lagi masuk. Nah, seminggu lagi mau masuk, tapi kendalanya orang tuanya belum tahu. Jadi Akbar mau izin tapi takut. Takut nggak dibolehin. Takut Iya. nggak dibolehin. Gimana Mam? Udah dapat, kerjaan juga udah bagus. Emang udah tahu kalau ibu tuh pasti melarang. Ya emang biasanya gitu sih. Soalnya ya makanya jadi orang yang suka sendiri aja langsung. Oh, Betul. iya. Ini sih kalau menurut ibu ya, izin orang tua tuh perlu karena kalian tuh ya, nih ibu nih sebagai ibu lah, anggap nih ibu ngerasain apa yang ibu Akbar rasain. Kayaknya kalau anak-anak tuh nggak mau ngabarin apa, terus ngasih tahu, mah aku mau ini, nggak ngomong, itu sedih, orang tua tuh sedih. Jadi kadang marah itu cuma ungkapan aja, orang tua tuh marah ke anak. Pada dasarnya mah kepingin anaknya tuh sukses, berani ngambil keputusan dan berkarir. Emang tujuannya anak itu memang harus kan, Ya, betul. nanti pada akhirnya kayaknya gitu sih Bar. Mungkin caranya aja kali yang harus diperbaiki. Mindset Akbar dibuang jauh-jauh kalau ibu tuh pasti ngelarang. Itu dulu. Jadi dibikin santai pikiran, pola pikirnya dirubah dan kasih keyakinan. Jadi jangan ngebantah dulu. Mama mah kebiasaan. Makanya Akbar kadang mau izinnya kepikiran, pasti nggak boleh, pasti kayak gini nih mama, kayak gitu. Itu tuh yang dibuang jauh-jauh dulu. Minta sama Allah, bismillah, kemudian mama izinin dan redo gitu. Udah, coba dicoba. Tapi sekarang pandangan ibu sebagai orang tua tuh gini Bar. Anak kepengen anak itu pinter, kepengen anak itu lancar kuliahnya, karena memang sebagai ibu orang tua itu hadiah terbesar kalau anaknya sampai selesai kuliah. Entah nantinya menjadi apa mah terserah aja gimana jalannya. Kan itu emang bisa ketebak, kalau kuliah kamu nanti kan bisa kerja di sini gajinya gede, belum tentu juga. Yang penting udah menyekolahkan, kewajibannya udah dijalanin buat anaknya sekolah. Nanti mau jadi apa mah gimana Allah aja gitu Bar. Jadi memang orang tua tuh kadang khawatir melihat anaknya kalau udah asik kerja, udah punya uang, itu kuliah udah mulai alasan nih, udah sempet kerjaan banyak, Sabtu Minggu buat istirahat. Kadang maaf ya nih, kalian kan anak-anak Rubin kan semuanya, tugas di Rubin aja banyak. Kadang yang jangan bohong deh, cucian bagaimana. Itu tugas kalian di Rubin. Nah malah sekarang katanya Rubin pakai aplikasi kan, absen kegiatan kalian harus laporan. Kegiatan harian Gimana? Itu coba sekarang masih jadi beban nggak itu buat laporan diisi aplikasi? Nah itu tuh kewajiban kalian. Kalian tuh masuk Rubin tuh udah masya Allah, udah bersyukur banget. Makanya kata orang tua jangan ditambah-tambahin lagi sama kerja. Emang udah mampu, udah bisa bagi waktu. Orang tua kan tahu kapasitas anaknya seperti apa lagi, apalagi ini baru pertama. Gitu. Jadi khawatir itu wajar, Akbar. Tapi izin orang tua jalan, karena kenapa? Mudah-mudahan mindset kita bagus, orang tua kasih loncat nih, kita ngomongnya baik-baik. Insya Allah mereka ngerti kok. Ini aja mah, Akbar coba dulu ya, mama doain aja. Insya Allah gitu, buktiin di jalan, jangan ntar baru sebulan kerja. Capek juga ternyata. Terus ditanya itu nilai bos gimana gitu, nilai itu gimana tuh kan gara-gara kerja gitu. Orang tua marah itu tandanya peduli, tanda sayang, beralasan malah juga ya mereka. nah Iya betul, iya. ada tujuannya lah. Nah. Kan tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berbuat yang nggak baik gitu loh. Pasti Jangan semua kan ada. gitu Bar, kita berbuat baik aja, mau di jalannya Allah
kita kudu minta redonya orang tua doa. Apalagi ini buat kerja. Hmm. Dunia yang baru Akbar tekunin, dunia yang baru, teman-teman yang baru. Tuh kan orang tua ngedoain, ya Allah mudah-mudahan cepat kerjanya baik-baik aja, lingkungannya baik. Nah kan Iya. gitu. Tapi gini Mam, kalau Aku misalkan juga nih suka izinnya belakangan, udah dijalanin Sama pakai aja izin. gitu. Itulah anak-anak yang baru semester gitu aja udah merasa paling bisa. Iya benar sih, kita jiwa mudanya masih betul. Bukan main, merasa mampu. Itu dia. Nah gini Mam, maksudnya apa ya, kalau misalkan nanti aku sama Akbar ini punya teman dan punya problematika yang sama, kan kita nggak tahu ya orang tua mereka itu gimana. Tadi kan Akbar udah Ya, ngejelasin nih, beda-beda. kalau misalkan orang tuanya Akbar tuh, Akbar udah nyoba aja udah dilarang, Percaya lah, ya gitu. kayak gitu. Percaya. Gimana gitu kalau misalkan ada orang tua yang, ya kita ambil secara garis umumnya di Rubin deh, kan setiap mahasiswa Rubin nih orang tuanya beda-beda nih. Nah itu gimana Mam? Dan Maksudnya? kulturnya juga beda-beda. Betul, ya. itu dia. Kadang gini ya, kalian tuh sebenarnya sebagai anak laki itu lebih leluasa daripada anak perempuan. Ya kan? Jadi batasan-batasan itu tidak sejelimet yang akuat kan. Iya, iya. Kalian tuh mungkin lebih leluasa, tapi adalah koridor yang kalian harus jalanin tuh juga memang harus orang tua disertakan. Jadi komunikasi sama orang tua tuh harus tetap dibangun. Jangan merasa sudah pinter, jangan merasa kalian tuh laki-laki harus punya jati diri. Nanti tetap orang tua tuh perlu. Jadi komunikasi harus dijaga. Gitu loh, Mbak. Jadinya kalau menghadapi orang tua permasalahannya beda-beda, anak lah yang paling tahu. Nih mama aku tipenya begini nih, aku cara masuknya begini. Jadi jangan sekali-sekali nanya ke teman dulu. Kalau teman mah ngarahin sebatas pemikirannya. Jadi orang umurnya sama sama kita, ya kan? Kalau orang tua tuh beda. Nalurinya tuh lebih kencang, instingnya tuh kencang ke anak-anaknya. Jadi pantas ya kalau kalian tuh harus membangun komunikasinya apapun itu. Dalam hal kebaikan aja kita masih minta doa dan sebagainya. Gitu. Berarti memang apa ya, intinya coba dulu, dan caranya pun yang paling tahu tuh kita sebagai anak gitu untuk buat ngomong. Tapi di garis besar itu ya harus pelan ngomongnya, kasih pengertian, gimana ya kasih pengertian. Kalau misalkan memang ibunya ataupun orang tuanya masih ragu, ya insya Allah dicoba dulu nih, kayak mama tadi bilang, coba dulu nih sepekan, mama doain ya buat aku dulu nyoba ini. Kalau misalkan memang nggak cocok, ya aku bakal menyesuaikan gitu, mungkin gitu ya. Ya, jadi gini, kalau kita udah izin nih, ma aku mau ini, Yeah. terus pasti kan kita ngomong baru selembar, orang tua biasanya banyak tuh. Yeah, itu udah emang dari apa sih namanya, dari mulut tuh gitu. Kita baru ngomong aja, ibu udah sampai Z ngomongnya kan. Didengerin aja Akbar gitu. Tuh orang tua tuh begitu, karena sayangnya jadi akhirnya kayak berlebihan menurut kita. Nanti kalau kalian udah jadi orang tua baru, oh begini ya, pasti juga Akbar kecewa kalau anaknya nanti nyelonong aja nggak bilang-bilang. Kita nyelonong karena belum punya anak aja. Iya. Jadi orang tua Iya. Jadi nggak gimana ngerasain gitu loh. Gimana personal aja jadinya. Iya. Nyelonong aja. Kalau ibu dulu juga kuliah, pengen di sini Pak, pengen sini, daftar sendiri, isi formulir sendiri, itu tuh jalan aja sendiri. Cuma karena apa? Karena orang tua sibuk dan orang tua maklum, karena dilihat anaknya mampu untuk jalan sendiri. Karena di bawah ibu tuh ada 6, ya 5 ke bawahnya itu, jadi sibuk ngurusin anak-anak. Jadi bapak hanya sekedar ngasih uang, ya udah jalan. Tapi keputusan ada di ibu gitu. Berarti udah percaya. Konteksnya kayak itu gitu. konteks lain lah ya. Jadi nggak marah dia. Nah ibu juga waktu itu kerja di semester 7 itu udah kerja. Jadi kuliahnya malam biar kebagi waktu, siangnya itu kerja. Tapi bapak nggak marah, bapak udah percaya gitu loh, bisa ngejalanin nggak gitu. Kalian komit ya, nggak boleh ngeluh nanti di pertengahan, karena keputusan udah kalian ambil gitu bah. Jadi didengerin aja sarannya, omelannya itu dianggap nasihat. Nanti kalian tuh akan rindu dengan omelan-omelannya itu. Pasti. Nih, luar biasa bah. Terus tahun di Rubin juga ya. Iya.
kita ngerantau aja nelpon orang tua itu dengar suaranya udah kangen gitu. Gimana nanti kalau misalkan Kalian mah mau gaya banget, merasakannya udah bisa. Terus ngeliat teman udah pakai motor. Kalau saya enak nih, bisa naik motor. Terus bisa Sabtu bisa hangout nih, ngopi-ngopi. Banyak kegoda sama duniawi. alah. Itulah Jadi yang lebih kalian penting tuh. malah ke ini ya, skip gitu. Iya, Nah, yang seharusnya dilakuin terlebih dahulu gitu malah dilewatin. iya. Kalian sebenarnya karakter kalian sudah dibentuk di Rubin ini, Masya Allah. Jadi tolong jangan kalian abaikan. Mm-mm. Ini tempat belajar kalian tuh di sini. Nggak semua mahasiswa tuh dapet. Pulang kuliah masuk kos, besok pagi kuliah lagi masuk kos. Nggak ada pembinaan kayak gini di Rubin. Ya, Kalian tuh luar biasa. Kalian tuh calon-calon hebat. Jadi gini ya, kuliah tetap jalan, Rubin tetap dipupuk, dibersamai, malah kalian harus mengembangkan. Kalau bisa berkarir ya alhamdulillah, tiga-tiganya kejalanin semua. Tapi ukur diri, apa saya mampu. Kayak ini nih, gampang sakit, masuk angin. Telepon, Ma, aku lagi meriang. Kenapa? Pulang kampus kehujanan. Terus, maaf ya Ma, nanti telepon aku lagi sibuk di Rubin. Nah, kalau itu mah masih enak ya, sibuk di Rubin. Besoknya Suaranya masih sehat. Iya, happy banget gitu ya. Mah, sakit Iya. ya. Khawatir. Doain ya mah Nah, gitu. gitu kan. Berarti kan orang tua, wah ini anak gak mampu nih. Kebayang gak kalau ini kerja kantor? Orang masih di Rubin aja masih pulang-pulang. Reskel, nyak angin. Kayak bukti di sini. Jadi ukur diri, cita-cita baik itu mah bagus. Ukur diri dan dengerin kata orang tua. Kadang ada beneran yang bilang gitu. Mana? Bismillah lah ya. Ada tuh lumayan, ada gambaran. Jadi kalau menurut pertanyaan Anda tadi, orang tua itu kan beda-beda gimana nyikapin si anak yang paling tahu. Mindsetnya harus dibuang jauh-jauh. Kalau pasti mama marah nih. Akhirnya nanti kalian terbiasa untuk bohong. Karena untuk biar mama tuh senang, biar mama tuh dikip mulutnya. Apa selama ini? Apa selama ini? Ada yang bilang udah jalan baru bilang. Itu tipe saya banget. Ada teman kalian tuh nggak siapa Iksan ya orang Iya, sering banget Iksan, tuh. gitu. Emang Dia orang jauh lagi kayak Iya. kesempatan banget tuh bilang sama orang Iya. tua. Karena emang sekali dua kali lancar. iya. Mungkin ngomong tuh pas lagi udah pusing, udah Kayak ngomong gitu, mana bener-bener. lagi nih. Bener. Banyak gitu banget lah kejadian karena kayak itu gitu. emang. Itulah kalian tuh jadi jangan abaikan. Selama nih masih ada orang tua, nanti kamu pengen halo-halo tuh orang udah nggak ada mau gimana? Bisa sekarang kalian tuh dipupuk, komunikasi tuh dibangun terus. Ini permasalahan anak tuh kurang komunikasi dengan orang tua, terutama anak laki-laki ya. Anak perempuan sih agak di apa namanya, agak diawasin lah, overprotective lah sedikit. Mau kemana-mana sama siapa, terus kemana, pulang jam berapa. Kalau kalian ini jangan berasa bebas aja, kalian tuh jauh dari orang tua, udah bisa ngambil keputusan sendiri. Kalau bisa disentil dari jauh disentil. Keluar dari handphone. Video call. Kan tujuan akbar itu baik. Iya. Ingin coba membuktikan jati diri, Hmm, bisa wah. kerja enggak. Kadang-kadang emang kalau baik sih ya, aku kerja aja deh biar nggak terlalu pusing mama mikirin biaya. Mana gaya banget. Orang tua mah gengsi biar istilahnya jungkir balik banting tulang itu juga dicari bang. Iya. Justru kita yang harus menghargai itu gitu loh. Kasihlah kesempatan orang tua, kecuali orang tua udah memang tidak benar. sanggup, itu lain hal bang. Iya. Dia tetap saya harus sukses nih biar orang tua saya bangga. Hmm. Tapi saya gimana sukses kalau uangnya nggak ada? Saya berarti harus kerja, jalan untuk membiayai kuliah untuk menyenangkan orang tua pada akhirnya. Benar.
kan kadang nawaitunya anak-anakku kerja tuh kan macam-macam. Abang tahu sendiri Betul. lah, kepengen dapat uang lebih, bisa jajan bareng sama temen-temen, bisa jalan, kadang kepengen punya motor, tujuannya itu. Coba kalau nawaitunya kepengen, lihat ya memang orang tuanya udah kayaknya udah agak payah dan nih keuangannya, kita bantu, itu mah Allah mah bagus banget, cakep, tapi tetap minta izin. Itu mah harus bilang, komunikasi paling penting apapun. Di sini tuh lah udah. Iya, komunikasi itu memang harus dibangun, jangan abaikan. Sekarang mah canggih. Dulu kalau kita orang yang kos jauh-jauh mau kita pakai surat, mak dibales. Belum masuk kerja. Iya, kebayang tuh kalau zaman dulu Iya, gimana. sekarang mah tinggal nggak diangkat-angkat telepon, kita WA, kita dibaca kali gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang ya balik lagi ke izin, dan kita tuh yang mencari kerja orientasinya buat gaya-gayaan kah, buat duniawi kah. Kalau misalkan memang kerja buat growing up, apa salahnya gitu loh. Selagi Kemampuan selagi ukur kemampuan, bisa bagi waktu, komitmen. dan nawaitunya apa Nah, nih itu awal dia. gitu kan. Kalau bisa orang tua bilang gini, nggak usah, apa masih bisa, Iya. bantu kamu kuliah, udah kamu fokus aja. Itu udah warning gitu. Kalau kayak gitu, kenapa nggak sekali-sekali diturutin? Itu nggak ada salahnya loh. Kalau kita orang belum terdesak, cuman kepengen aja, itu pengen kerja. Asal kita doang. Nah, itu. Itu dia. Kita lupa. Mungkin ada baiknya, Bar. Ternyata kalau kamu jalanin juga, Bapak udah ngomong kayak begitu, ada apa-apa di jalanan, kita nggak tahu. Ternyata inilah orang tua tuh maksudnya kayak gitu. Karena memang dia belum ngizinin, ternyata ada apa-apa di jalan, di selama kerjaan. Itu, jadi sekali memang harus dicerna gitu. Ini masih kapan masuknya? Masih seminggu lagi? Seminggu lagi. Bisa ada waktu buat Ya, Masih aman lah. pikir, terus ya coba dia dirubah mindset. Mudah-mudahan mama tuh mau mengerti apa yang Akbar mau dan ridho dan setuju. Ya mudah-mudahan banget. Cuma harus dicoba, harus coba. Harus dicoba lah. Kalian kalau bisa ngejalanin tiga-tiganya, kuliah di Rubin dan karir, itu alhamdulillah. Masya Allah banget itu. Itu Superman. Superman. Tapi jangan ngeluh di jalan karena keputusan kalian yang ambil. Tapi kalau nanti misalnya mau mundur, bilang lagi, Iya. emang mah ternyata saya nggak sanggup menjalani tiga-tiganya sekaligus. Nanti diketawain. Karena iya sih, gengsi juga gitu. Iya. Kita sebagai laki-laki yang harusnya tangguh buat menjalani, ternyata nggak kuat. Ya sebenarnya sih nggak masalah aja. Nanti solusi lagi. Iya. Sekarang canggih kok, bisa kerja dari rumah, Betul, pakai betul. laptop. Iya. Tinggal diobrolin Kalau aja memang aja. tujuannya memang mau cari fulus, Iya. kalian tuh bisa dari laptop kerjanya, jadi tenaga tuh nggak buang. Mungkin Betul, mamanya betul, ngerti, lah mendingan kayak gini. Benar, Kalian benar. uang dapet, kerja jalan terus, kontribusi kalian di Rubin tuh tetap jalan. Kuliah aman, Iya. lulus tepat Wow. waktu. Alhamdulillah. Nah, niatnya itu. Niat, Kuliah. mindset sama komunikasi. Nah, komunikasi dibangun terus. Walaupun kalian mamanya nggak nanya, kuliah gimana nih? Udah UASnya gimana? Walaupun mungkin nggak nanya nilai, nggak semua orang tua tuh nanya nilai. Memang itu bukan bentuk keharusan. Kalau ibu ya, mau nilai berapa aja selama kalian sudah berusaha, ibu mah terima. Gitu. Jadi nggak pakai target nih, nilai Harus IPK segini, segini ya. segini. Enggak. Alhamdulillah. Kalian tuh udah berusaha keras untuk mengejar itu. Nilainya berapa? Dengan jadi kesempatan. Jadi kesempatan apa ya? gitu. Buat Pasti kita. ada. Kan gini, ibu mah nanti ada waktunya udahan, nah ngejalanin hidup kan kalian nanti dilihat nilai, wah nih orang kerja keras nih kayaknya nih buat nilai, ada tanggung jawab, itu bentuk tanggung jawab nilai itu, bukan buat gaya-gayaan atau buat cum laude gini, itu bentuk tanggung jawab. Iya. Ingat itu bentuk tanggung jawab kalian ke orang tua yang udah susah kayak gitu. Yang dikhawatirkan terbesar sama orang tua itu kalian berhenti kuliah di tengah jalan, akhirnya berkarir. Dan nawaitunya bukan nyari Jadi melenceng. kemana-mana. Kasihan orang tua. Kalau ibu mah sedih ya, mungkin ya kalau uang mah bisa dicari, tapi waktu yang terbuang buat menuntut ilmu. Kalau ngeliatin niatnya buat kuliah itu menuntut ilmu ya, ada orang kan cari gelar, yang penting lulus gelar udah. Betul. Tapi kalau kalian akan menuntut ilmu,
ibadah kalian tuh selama menerima tuh ibadah. Dan banyak yang kayak gitu. Nah, Ya, banyak. udah lagu lama sih sebenarnya. Ada yang ini, satu lagi nih, maaf di luar obrolan kita. Yang kuliah asal mencari gelar, ambil jurusan yang dia sebenarnya nggak suka. Oh iya Ah. benar. Temen saya juga kayak gitu. Dia kayak pengen keluar di semester 6 malah kayak gimana ya? Nah, kayak udah terlanjur nih. Itulah pentingnya komunikasi. Gitu. Walaupun orang tua kita dulu sekolahnya tidak setinggi-tinggi amat, hanya sekedar tahu aja. Tapi doa dia tuh nggak ada hijab loh, Bang. Betul. Apapun yang kita kerjain, kalau doanya orang tua ridho, walaupun istilahnya kuliahnya mungkin nggak di kampus terbaik, insya Allah akan sukses. Insya Allah. Itu ya. Jadi nanti tolong buat ke generasi kalian ke bawah, ngambil jurusan itu yang sesuai kalau bisa, karena ngejalaninnya enak. Dan goalsnya kalian tujuan itu apa? Kalian tuh mau jadi apa nanti? Itu yang paling penting ya. Biar tahun-tahun kita juga nggak percuma aja. Nah, itu dia. Gitu. Kalaupun kita nanti sampai nggak ada umur di perjalanan itu, kita kan itu menjadi orang jihad. Benar nggak? Iya. Iya, jadi ada goals itu di akhirat itu harus ada disertain. Ini ibu ngalaminnya gitu, makanya ya Allah, andai waktu ibu bisa diulang, ibu mau masuk Rubin. Rumin Iya, sering banget ngomong gitu. ya. Iya. Bisa-bisa Rumin sebenarnya ini ada founder. Iya. Nggak gitu. Nggak gitu. Mau dari zaman dulu. Bukan Rubin juga kali namanya. Ada di Bogor yang Rubin juga, cuma namanya apa gitu, zamannya Ustadz Fatih Karim sama Felix. Itu mereka ada di komunitas kayak Rubin, cuma namanya apa? Rumah Singgah. Oh Rumah iya. Singgah. Anak IPB tuh Rumah Singgah kalau nggak salah. Khusus buat IPB mungkin. Iya, Iya, anak iya, iya. IPB itu di Rumah Singgah gitu. Emang dibina juga kayak gini lah, konsepnya kayak Rubin kalau ibu nggak salah ya. Kayaknya gitu pernah cerita tuh Ustadz Fatih Karim. Gitu. Magung nggak salah kalau gitu. Jadi foundernya aja. Mungkin gini sih, apapun yang kalian kerjain dan ilmu kalian yang kalian dapat tuh kalian harus diteruskan ke generasi berikutnya. Karena apa? Jangan mau enak sendiri. Betul. Kasarnya gini, surga itu terlalu luas kalau buat kalian sendiri. Ajak-ajak gitu. Jadi harus dibagi lah ilmunya. Pedulilah sama orang yang cuman sekolah gitu aja. Buat apa? Kita juga masuk Rubin kan disiapin buat membangun generasi. Iya, generasi emas negeri kan. Tagline-nya juga. Waduh. Apa? Emang Tagline apa tuh? Membangun apa? Generasi emas. Mas. Insya Allah banget. Ya, bismillah. Gimana, Mbak? Gimana? Alhamdulillah sih, udah dapat salam Oke. dari Ibu Andri. Lumayan agak tenang dikit. Tinggal ngabar-ngabarinnya aja. Oh iya. Bisa ada waktu juga. Iya. Udah pada sholat belum? Alhamdulillah udah Alhamdulillah. sholat. Alhamdulillah. Sampai diicip atuh. Oh Ya, Bu. pokoknya udah Iya, iya. Udah balik lagi happy sekarang. apalagi ada semangat. Lagi seger. dengar kan. Dimakan, Bu. Aduh, posisi menentukan ya pada akhirnya. Ambar Iya. udah luwes nih kayaknya. Tadi datang kayak sungguh banget. Bang. Alhamdulillah. Semua ada jalan keluar ya, Bang. Jangan kita yang terpuruk. Itu overthinking nggak sih kalau orang tua belum ngomong kalau Nah, marah iya. itu overthinking nggak? Overthinking. Overthinking kan sebenarnya. Emang orangnya gini. Penting banget. Pas banget. Harus dirubah sama orang Makanya tua. tadi mindsetnya rubah, karakternya juga betul. dirubah ya. Iya. Komunikasi juga. Komunikasi harus tetap dibangun. Nah intinya itu bro. Iya. Aduh, kalian tuh generasi hebat sebenarnya. Amin, amin, Masya amin, amin. Masih pas Allah. negeri ya. Mentor-mentor Kayak kalian gitu. itu di Rubin. Ibu tahu sebelum Andrew ngomong tentang Rubin, ibu udah ngobrol sama itu tuh Pengurus-pengurus. pengurus. Emang. Ini mah keren nih, keren. Anaknya belum dirumin, maknya bener-bener. Iya, kebatin seperti nyelonong baik tuh ke situ, pengen ketemu mau ngobrol. Anaknya mah masih di SMA waktu itu. Oh, masih SMA ya? Masih SMA. Belum lulus aja. Belum, ibunya udah nyelonong ke Rubin. Syukur masuk juga. Kita bisa ketemu loh. Iya. Iya. Bisa ada Itu obrolan kayak qadarullah. Iya. Makanya ditakdirkan ketemu habit-habit yang baik, komunitas baik itu Masya Allah. Iya, benar-benar. Orang yang nggak tahu Rubin, melihat begini pasti ngiri banget. Ngiri banget, karena ini nggak ketemu di semua Iya, benar. tempat. Teman-teman juga gitu kan pengen Iya. ada. Sekalipun meskipun yang niatnya gak tahu Tapi ya. ada nggak sih masuk yang ilmu apa. yang out gitu udah masuk Rubin? Oh ada.
Mereka juga tahu tuh pemikirannya tuh. Nah, Kayaknya itulah beda. tujuan awalnya. Tujuan awal. Tujuan awalnya kan waktu di awal diwawancara segala. Betul, betul. Iya. Kalian tuh apa? Tujuan masuk Rubin itu apa? Kalian udah tahu Rubin itu dari mana? Atau apalah yang kalian tahu tentang Rubin? Tapi kalau ada niatnya berjuang, dia nggak mikirin yang gak enaknya dulu. Masuk aja dulu. Nanti ada kendala, dia tinggal kibas kiri, kibas kanan, tapi dia tetap maju. Jadi bukannya malah keluar karena ada masalah yang Iya. dihadepin gitu kan. Harusnya ikut survive juga. Itu dia. Mental berjuang. Kali teman-temannya kurang juga kali nge-push dia ngebangun. Emang karakternya gitu. Nah, bisa jadi gitu, Man. Soalnya kita udah Jadi mati-matian kan. Udah mati-matian. udah warau sana sini. Iya. Kalau misalkan memang dari Soalnya kalau orangnya yang survive kayak saya juga kan ini tahun ketiga gak sih? Apa tahun kedua? Di Masih Rubin. aman. Iya. Dia masih aman ikut tetap juang gitu. Iya, Kan maju itu dia. naik mundur. Iya, itulah. Aku udah berapa tempat di sini? Dua sih. Udah yang- ini yang kedua ya? Ini yang kedua. Tuh, Sebelumnya itu dua. luar biasa. Andu mah termasuk enak, udah langsung walaupun nyobain di pasir di Jumbo Iya. sebentar, tapi itulah perjalanan. Hmm. Semua nggak bisa kita tata dari awal. Yang penting gini, mau berjuang, apalagi untuk Rubin. Ini alma mater yang luar Betul, betul. biasa. Gitu, Bang. Mengenai Rubin juga kalau pandangan ibu atau harapan ibu sih ke kita sebagai anak Rubin atau mungkin calon mahasiswa Rubin lainnya. Oh gini ya, intinya sekarang jadi tugas kalian. Kalian itu harus apa yang telah kalian rasain di Rubin ini, kalian harus ceritain ke generasi. Jangan malu untuk ngobrol. Untuk ketemu siapapun. Ibu aja ditanya naik travel, ibu mau kemana? Mau ke Bandung? Enggak ingatan. Iya. Kalian mau kemana? Ke Bandung ibu? Mau nengokin anak saya? Kuliah di UIN, iya. Ngekos? Itu ngekos di Cibiru? Enggak, anaknya di Rubin. Rubin itu apa? Orang Bandung nggak tahu Rubin. Yang nggak tahu dataran anak UIN. Anak UIN juga nggak semua tahu. Iya. Betul. Ya kan? Cuma Tugas tahu kalian ke yang kita aja. Iya. ceritain gini. Visi Rubin itu seperti ini loh. Untuk mencetak generasi yang siap terjun ke masyarakat dengan titel sarjana kalian atau pendidikan kalian yang udah kalian jalanin. Betul. Terus jadi gitu Bang. Jadi harapan ibu tuh itu. Kalau Akbar nanya harapan lebih baik kalian teruskan perjuangan ini di pimpinan-pimpinan Rubin ini. Kalau bisa mah tambah mekar, Rubin ada dimanapun. Sama juga kayak konsep pesantren yatim yang di Sukabumi itu harus ada di setiap provinsi apa kabupaten itu harus ada pesantren. Jadi gitu. Nih kalau anak-anak pesantren mah SMP, SMA ya. Anak mahasiswa tuh belum tentu semuanya pernah ada di pesantren. Betul. Mereka kan sempat nggak kepegang lah ya. Itu dia. Mungkin eranya dulu nggak sempat masuk pesantren atau apa. Sekarang inilah anggaplah pesantren kalian. Kalian bisa mengolah skill di sini, ngembangin skill di sini. Tempat Ya, wadah belajar. Jadi jangan nyerah. Jangan dipikir nggak enak nih, nggak luasa. Mungkin itu yang ini ya, Mbak. Kalau kalian tuh punya motivasi sendiri tanpa dipus orang tua kayak Andrew mah mungkin ada masukan dari orang tua. Kalian kan tahu Rubin sendiri, masuk sendiri. Itu kalian luar biasa, punya komitmen sendiri. Gitu loh. Jadi memang niatnya itu bukan karena siapa-siapa, karena kalian berdua sampai bisa bertahan ya. Mau tahun ketiga ya, mau tahun ketiga. Masya Allah. Ibu lihat nih perkembangan Akbar. Nah, Akbar. Apalagi bentar lagi mau kerja lagi, Mbak. Mantap banget, Akbar. Nah itu aja. Jangan sungkan-sungkan untuk sharing tentang Rubin ke orang-orang. Karena nggak semua orang itu tahu. Kita nggak pernah tahu ada di otak mereka tuh. Kita sharing, bagus ya. Gimana kalau saya bisa bikin Rubin lagi? Apa yang bisa ibu kontribusi nih ke Rubin? Siapa tahu dia ingin bergabung untuk membangun bisa Rubin itu jadi besar. Kan banyak lagi. Itu amal jariah yang nggak keputus loh. Luar biasa, orang tuh iri sebenarnya. Ya Jadi- ibu tekanin lagi nih ke Andrew, maaf nih. Gimana? Ciptakan satu rasa di sini. Jadi apa yang nggak enak di teman kita harus rasain. Kita harus percayain bareng-bareng. Gitu. Jangan nyari nyaman sendiri aja. Ibu bilang gitu ke Andrew. Jadi apa yang teman-teman rasain kita samain satu visi. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang.
Kalian saling mengisi. Itu sih harapan ibu. Semoga makin sukses. Amin. Amin ya Allah. Ibu berdoa setiap saat semoga kalian itu memang generasi yang dicetak untuk ke depannya, jadi generasi yang apa ya, generasi yang ada di garda terdepan nanti di yaumil akhir. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Ini udah keren banget Rubin, ibu yang tahu ya awal-awal ya sampai sebegininya sekarang ini nih luar biasa. Udah keren lah pokoknya Rubin, intinya mah keren. Kewajiban kalian harus sharing, jangan dipendam sendiri tentang Rubin. Ibu aja boleh dibilang jualan terus soal Rubin sampai orang nggak tahu. Masa kita Iya. harus banget. Jangan diceritain yang pokoknya apa yang kalian rasain di Rubin itu yang kalian ceritain. Di si Rubin tuh butuh orang yang berjuang, Iya, bukan pengen tempat dapat aja. tempat aja. Cuma tempat. Iya, kalian tuh ada feedbacknya. Coba kalau lihat kalian pimpinan Rubin kayak apa berjuangnya, kita mah belum ada seapa-apanya. Benar. Tuh. Udah pas dipasilit dulu emang zaman siapa tuh Kang Ruslan emang dibeginiin, disekedain kos. Ceritanya tuh mereka juga mandiri. Itu dia. Iya, kalian mau boleh dibilang udah tinggal Kita nikmatin enak, aja gitu. udah. Saya nggak mau berjuang juga. Aduh. Gitu. Oke, mantap lah. Jadi gimana, Ban? Telepon orang tua? Ya saya waktunya emang benar. Udah Telepon, Bang. agak tenang. Dan tenang. Oke. Insya Allah. Bismillah. Sama jawabannya itu yang terbaik ya, Bang. Ya, Bismillah. Ya. Bismillah. semoga diizinin. Ya, amin. Dan semoga nanti juga kalau diizinin jalannya mulus. Amin. Kan yang diharapkan itu. Amin. Telepon aja sekarang ya. Iya, silakan. Telepon. Ya udah, Ini telepon ya. kerjain tugas dulu lah. Oh, iya. Buat telepon doa kayak gitu. Wah, ibu ke belakang dulu ya. Iya, Mam. Telepon. Yuk. Assalamualaikum, Ma.